Little Myth. Tahun 2002, asap dupa yang mengepul di sudut angker menjadi hal yang umum kala itu. Meski belum legal, judi togel seolah menjadi sendi kesibukan di warga desa setempat yang ada di kaki Gunung Raung. Hampir setiap malam, entah sendiri entah bergerombol, warga akan mendatangi tempat-tempat angker, meletakkan sesaji, lalu membakar dupa untuk mencari petunjuk. Dan mereka berharap ada suatu petunjuk tentang angka berapa yang akan keluar di esok harinya. Di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang tengah kecanduan judi ini, togel, ada seorang pria yang tampak kesal dengan aktivitas mencari nomor di tempat angker, atau yang biasa disebut warga dengan istilah gerandong. Pria itu bernama Acong, memiliki darah keturunan Tionghoa, dan termasuk salah satu orang kaya di desa itu. Suatu malam, Acong berangkat sendirian mendatangi sebuah kebun pisang yang berada tak jauh dari sungai di pinggir desa. Di sana, sudah ada beberapa pemuda yang berkumpul, termasuk Daryanto, Slamet, Rukyan, dan beberapa pemuda lainnya. Kebun pisang itu menjadi salah satu tempat favorit bagi warga yang gerandong. Karena seringnya warga mendapat angka jitu setelah memasang sesaji di sana. Kemudian Acong lalu menghampiri para pemuda yang duduk di sekitar warga yang sedang gerandong. Di tengah para pemuda itu, Acong langsung mengatakan ketidakpercayaan kepada hal yang dilakukan oleh warga. Sontak, warga sekitar tidak terima dengan apa yang dikatakan Acong dan berusaha untuk menganiaya Acong. Beruntung, salah satu teman dari Acong sempat melerai kejadian tersebut. Dan bukan menyadari ucapannya, Acong malah menendang beberapa sesaji yang ada di dekatnya. Hal itu sempat membuat beberapa orang yang sedang kusuk ritual menoleh ke Acong. Daryanto, yang paham dengan karakter Acong, lalu berusaha menenangkan semua orang. Daryanto lantas menanyakan ke Acong apa maunya. Kemudian Acong ditantang. Apakah dia berani untuk melihat sesuatu yang berada di alam gaib? Ditantang seperti itu, Acong pun bergolak. Dia mendekati Daryanto. Dan singkat cerita, Acong ingin melihat jin seperti yang diucapkan orang-orang. Bahkan, dia siap memberikan sejumlah uang jika memang ada yang bisa memfasilitasi. Daryanto pun menerima tantangan itu. Dia menjanjikan Acong untuk mengikuti sebuah ritual, tapi tidak di tengah desa. Acong pun setuju. Bahkan, Acong mau membiayai semua pernik ritual. Mereka sepakat, termasuk belasan pemuda yang geram dengan tingkah Acong ini. Hari yang disepakati pun tiba. Saat itu, waktu sudah menjelang sore. Ritual rencananya akan dilakukan di tengah hutan, di dekat Watu Perahu. Yakni sebuah batu besar, berbentuk mirip perahu yang ada di tengah lebatnya hutan randu. Satu buah mobil pick-up berisi bermacam sesajen disiapkan. Sesajen-sesajen itu dibeli dengan uang yang diberi oleh Acong. Pria kaya itu mengatakan jika dia tidak ingin ritual setengah-setengah, supaya jin yang selama ini dianggap ada itu benar-benar bisa dilihat oleh Acong. Ada bermacam hasil bumi seperti pisang, singkong, ketela, kelapa, bunga 7 rupa, janur, hewan-hewan seperti ayam, burung gagak, kepala kerbau, dan juga bahan-bahan lainnya yang akan digunakan untuk ritual itu. Sore itu juga rombongan berangkat ke Watu Perahu yang berjarak sekitar 20 km dari desa. Selain pick-up yang mengangkut sesajen, pemuda dan warga lainnya yang ikut ritual itu menggunakan sepeda motor. Total,
ada 12 orang, termasuk Acong, Slamet, Daryanto, dan beberapa orang yang malam itu ada di kebun pisang. Mereka berjalan beriringan melewati jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Hari semakin gelap. Jalan setapak yang awalnya cukup lebar, perlahan semakin menyempit. Pepohonan sengon dan karet sudah berubah menjadi randu dan vegetasi hutan yang semakin lebat. Rombongan pun berjalan sedikit pelan. Beberapa kali roda pick-up slip dan masuk ke dalam lumpur. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan sampai di jalur terakhir. Ada sebuah pondok milik pegawai hutan yang kosong, karena jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Semuanya memilih turun. Sepeda motor dijajar di sekitar pos hutan. Mereka kemudian berjalan sambil satu persatu ke arah Watu Perahu yang masih berjarak sekitar 2 km dari pos hutan. Suara binatang-binatang hutan mulai terdengar menyambut kedatangan rombongan warga desa Pinang. Angin kencang sempat berhembus, tapi Daryanto yang ada di depan mengisyaratkan agar semua yang ada dalam rombongan tetap berada di posisinya. Mereka memeluk barang-barang yang akan dijadikan sesajen. Selepas Isya, 12 orang itu akhirnya tiba di depan Watu Perahu. Pada saat itu, lokasi Watu Perahu masih lebih padat dengan rimbunan pohon. Dan di depan Watu Perahu, Daryanto bersama Slamet langsung menggelar kain mori berukuran 2 kali 3 meter. Beberapa sesaji langsung digelar, termasuk kepala kerbau yang diletakkan di tengah. Ritual lalu dimulai. 10 orang duduk melingkar di tepian kain mori. Daryanto dan Acong duduk bersila di dekat Watu Perahu. Dupa mulai dibakar. Daryanto mulai merapalkan beberapa mantra. Asap dupa membumbung mengelilingi sekitar Watu Perahu. Lalu dalam sekejap, suara-suara mendadak hilang. Tak ada angin berhembus. Suara jangkrik dan burung celepuk juga mendadak bisu. Seolah waktu berhenti di sana. 2 hewan sesaji yang sebelumnya sangat aktif, yaitu gagak dan ular kobra, juga mendadak tenang. Daryanto lalu membuka bubung seperti sedang diperintah. Lalu keluarlah ular dari tempat itu. Dengan sendirinya, seolah sudah siap untuk disembelih. Lalu dengan cepat Daryanto menyayat leher ular, meneteskannya ke bara dupa yang masih menyala. Setelah itu, giliran burung gagak. Hal yang sama juga terjadi. Burung berbulu hitam itu seolah sudah tahu. Dia langsung hinggap di tangan Daryanto. Dan hal yang sama dilakukannya kepada burung itu. Gagak disembelih, lalu dikucurkan darahnya di atas bara dupa. Setelah darah 2 hewan itu ditumpahkan, mendadak daerah di sekitar Watu Perahu menjadi terang. Terang, seperti ada cahaya bulan yang menerpa ke tengah tempat ritual dilaksanakan. Cong, semua ritual ini atas permintaanmu. Dan kalau kamu memang berani melakukan tantangan ini, coba kamu lobati sesajen itu sekarang, kata Daryanto kepada Acong. Acong yang masih tampak angkuh lalu berdiri. Setelah menoleh ke semua peserta ritual, Acong langsung melompat ke sesaji. Tapi belum juga satu kakinya menyentuh tanah, tubuh Acong terlempar, seolah mendapatkan dorongan. Dan tak tanggung-tanggung, tubuh Acong melesat 12 meter dari titik sesaji. Ke-11 orang itu lalu menghampiri tubuh Acong. Mereka melihat tubuh Acong kaku, matanya melotot lebar. Daryanto, kondisinya parah, Dar. Acong gak bernafas ini, kata Slamet sesaat setelah menyentuh tubuh Acong. Semua yang ikut ritual mulai ketakutan. Mereka bingung bagaimana nantinya jika harus pulang.
dalam kondisi membawa mayat. Saat mereka tengah fokus memegang Acong, angin kencang berhembus. Daryanto menyuruh semua orang kembali ke posisinya masing-masing. Sesaat kemudian, di belakang watu perahu, muncul sesosok makhluk kerdil bertubuh kekar. Bentuknya mirip dua rapala, flare terus berjatuhan, jumlahnya ribuan. Ketika peristiwa itu berlangsung, 10 orang yang ikut dalam ritual nyaris berlari. Ada yang terkencing-kencing di celana, ada yang pingsan, ada juga yang berteriak histeris. Jangan ada yang pergi dari sini, karena kalau pergi saya nggak mau tanggung jawab. Teriak Daryanto kepada semua orang. Mereka pun akhirnya menahan diri. Meskipun sebenarnya sangat ketakutan melihat wujud-wujud makhluk mirip buto kecil yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba, payung tedung yang ada di atas suatu perahu terbang melayang. Payung tedung terus berputar-putar. Angin tetap menderu kencang. Dari ribuan buto yang memenuhi tanah di belakang watu perahu, tiba-tiba muncul secercah cahaya yang lebih terang. Keluarlah sesosok makhluk mirip dengan buto-buto yang sebelumnya. Dan makhluk itu menggunakan pakaian khas kerajaan. Ribuan buto kecil itu lalu memberikan jalan kepada makhluk tersebut yang terus mendekat ke arah Daryanto dan juga lainnya. Makhluk itu memiliki tubuh kekar, berwarna hijau, dengan siung yang panjang dari sisi atas dan bawah. 10 orang yang duduk semakin ketakutan. Daryanto mulai bingung. Di satu sisi, dia harus memastikan Acong masih bisa hidup. Dan di sisi lainnya, ada 10 orang ketakutan yang tidak tahu bagaimana nasibnya jika tidak segera ada tindakan. Di tengah kepanikan, Daryanto kembali membakar dupa. Dia menoleh ke arah kiri. Tidak ada lagi hewan yang bisa diambil darahnya. Dan akhirnya, Daryanto mengambil pisau, lalu mengiris jarinya, meneteskan darah yang mengucur ke atas dupa, sambil terus merapal mantra. Asap dupa berbau darah, terbakar, meliuk-liuk di tengah situasi yang tak menentu. Setelah asap menyebar, tiba-tiba ribuan buto kecil itu mendelik. Langkah pemimpin mereka yang sedang berusaha mendekati Daryanto juga terhenti. Dalam hitungan menit, buto-buto kecil itu kemudian kembali berubah menjadi cahaya api dan terbang ke atas, seperti saat mereka berdatangan. Angin yang sempat kencang saat itu mendadak berhenti. Daryanto kembali merapalkan mantra, lalu payung tedung di atas suatu perahu turun dan kembali ke tempatnya semula diiringi suara ledakan. Ribuan buto yang sempat memenuhi daerah itu perlahan menghilang, termasuk pimpinan buto. Daryanto kemudian membebat luka di tangannya. Setelah itu, dia mengajak Slamet untuk menghampiri tubuh Acong yang masih terbujur kaku. Dengan bersimpah keringat, Slamet menuruti perintah Daryanto. Saat itu, Acong benar-benar sudah seperti mayat hidup. Matanya melolo dan mulutnya sedikit menganga. Tidak ada nafas dan denyut nadi di tubuhnya. Daryanto dan Slamet membawa tubuh kaku Acong ke tengah kain mori. Semua sesaji sudah tercecer saat itu, karena ledakan yang terjadi pada saat payung tundung kembali ke posisinya. Daryanto kembali meminta bantuan beberapa orang yang masih sadar untuk membungkus tubuh Acong. Malam itu, Acong dibungkus layaknya pocong, tetapi tanpa terlihat wajahnya. Daryanto lalu kembali duduk, bersila di dekat watu perahu. Dia merapalkan beberapa doa, dan proses itu sempat berlangsung cukup lama. Hingga kemudian, cahaya terang yang menyinari mereka hilang. Beberapa saat kemudian, tubuh Acong yang berada dalam bungkusan kain mori bergerak-gerak. Daryanto lantas membuka bagian wajah Acong agar ia bisa bernapas. Akhirnya malam itu semua orang kembali ke desa Pinang, termasuk Acong. Tapi, kondisi Acong tak lagi sama setelah itu. Dia suka berbicara sendiri, marah-marah,
dan juga tertawa sendiri. Kondisi ini sempat menjadi rahasia antara Daryanto dan ke-10 orang lainnya. Tak ada yang tahu peristiwa apa yang menimpa Acong malam hari itu. Istri dan keluarga Acong hanya bisa kebingungan dengan kondisi Acong. Ia menjadi pemarah, tak mau makan, dan kerap berjalan sendirian. Di malam hari, orang-orang sempat mengira Acong menjadi gila, lantaran sempat menendang sesajen di pohon pinang. Orang-orang pun tak tahu jika ada ritual lain yang membuat kondisi Acong seperti saat ini. Kondisi itu berjalan sekitar 10 bulan lamanya. Kondisi keluarga sudah pasrah dan menerima Acong dalam kondisi yang sudah tidak waras. Sampai kemudian, satu hari Acong mendadak sembuh dan ingatannya kembali. Ternyata di sisi lain, kejadian gila dari Acong membuat Daryanto merasa bersalah. Meski Acong keterlaluan, tapi apa yang didapatkannya menurutnya terlalu berlebihan. Akhirnya, singkat cerita setiap minggu Daryanto datang sendiri ke Watu Perahu untuk melakukan sebuah ritual khusus. Dalam ritual itu, Daryanto membawa bermacam sesaji, termasuk kelapa gading, untuk bernegosiasi dengan para penduduk Watu Perahu, meminta agar mereka berkenan mengembalikan Sukma Acong yang terjebak di alam mereka. Proses negosiasi itu berjalan cukup panjang, sampai 10 bulan lamanya. Akhirnya, negosiasi pun selesai. Mereka, para penghuni Watu Perahu, melepas Acong kembali ke tubuhnya. Hal itulah yang membuat Acong mendadak sembuh dari kegilaannya. Dan begitu sadar, Acong langsung mencari keberadaan Daryanto dan kawan-kawan lainnya. Dia pun meminta maaf. Daryanto dengan lega memaafkan kesalahan Acong. Dia juga meminta maaf karena membawa Acong sampai sejauh itu ke dalam ritual. Di tengah pembicaraan, Acong bercerita tentang pengalamannya sesaat setelah melangkahi sesajen. Ia mengatakan, saat itu dirinya seperti diseret 2 orang bertubuh kekar. Acong kemudian disuruh untuk menjadi peladen atau pelayan dalam sebuah acara. Tak jelas acara apa itu. Yang pasti, ada ratusan peladen di tempat itu. Karena takut, Acong pun menurut. Dia bertugas membawa nampan berisi makanan dan juga minuman. Dan setelah habis, dia akan kembali membawa makanan dan minuman kepada tamu lainnya, meladeni acara pernikahan. Acong juga melihat pemilik acara itu adalah seorang perempuan cantik dengan kulit putih. Gaunnya serba hijau dengan hiasan kalung dari bunga melati. Acong hanya sempat sekali mengamati wanita yang mirip ratu itu. Selepasnya, Acong terus bekerja, membawa nampan berisi makanan. Di tengah pekerjaannya, Acong bercerita jika ada seorang perempuan yang mendatanginya. Perempuan itu membawa sebuah nampan berisi sebutir kelapa muda. Berulang kali wanita itu menawari Acong untuk meminum air itu, tapi Acong menolaknya. Dengan alasan dirinya belum haus. Akhirnya Acong terus melakukan pekerjaannya. Bolak-balik dari dapur dan kembali ke tamu dengan membawa nampan. Selama bekerja, Acong merasa ada yang aneh dengan alam itu. Meski semua tamu dan peladen yang ada adalah manusia, tetapi tidak ada malam hari. Hari seolah terhenti di waktu sore. Jadi, masih ada cahaya terang temaram dan tidak pernah gelap. Acong sempat menengok keluar, tetapi dia tidak mendapati matahari di sana. Dan Acong pun terus bekerja, sampai dia lupa sudah berapa lama ada di sana. Sampai suatu waktu, Acong merasa haus. Dia lalu menghampiri wanita yang sempat menawarinya kelapa muda. Dengan cepat, disedotnya air kelapa muda yang sudah berlubang itu dari tangan wanita yang tak dikenalnya. Dan saat itu juga, Acong tiba-tiba terseret dan terbangun, kemudian sudah ada di rumahnya di tengah keluarganya.